Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di GCC Talk hari ini. Tamu kita hari ini ada Her Irawan. Ya, Sungguh spesial sekali tamu hari ini, Her Irawan, salah satu pengajar senior kita di GCC. Guten Tag Her, betul Her? Guten Tag. Guten Tag. Terima kasih. Terima kasih Her sudah mau mampir di acara podcastnya GCC ini. Di sini kita akan membahas sedikit tentang apa itu bahasa Jerman, kemudian stepnya mengenal bahasa Jerman itu seperti apa. Nah, boleh kita tahu profil dari Her Irawan dulu nih Her. Kira-kira pengalaman Her Irawan sendiri mengajar itu udah berapa tahun Her? Puluhan tahun kayaknya. Jadi ini sebenarnya diambil dari kata senior tadi ya. Jadi udah dipastikan memang udah lama gitu ya. Udah lama banget gitu ya. Iya. Sebenarnya ya ini proses ya belajar mengajar bahasa Jerman proses. Setelah saya selesai kuliah dulu, saya kebetulan memang tiba-tiba menjadi pengajar bahasa Jerman. Oh gitu ya. Itu. Jadi itu mulai tahun 1999 ya. 99 Her. Oh, 1 tahun setelah reformasi ya. Ya jadi sebelum milenial kan. Iya. Jadi kalau dihitung-hitung berarti sekarang udah masuk ke 21 ya, 21. Ya kalau anak-anak kalau 21 tahun tuh udah bisa dewasa ya, udah. Udah bukan dewasa lagi, udah mau nikah lah gitu. Udah lulus kuliah ya. Iya. Jadi seperti itu udah cukup lama sebenarnya. Udah cukup lama Her ya. 21 tahun gitu mengajar bahasa Jerman. Iya. Nah, menurut Her Irawan, sepengalamannya mengajar di GCC ini, kira-kira pengalaman apa yang paling menarik gitu Her selama ini mengajar di GCC? Udah berapa angkatan Her ngajar Her? 2 atau 3 angkatan gitu ya? 4? Untuk GCC kebetulan saya baru 1 angkatan kemarin ya. 1 angkatan dan kemarin. ini insya Allah nih 2 angkatan. 2 angkatan ya. Kebetulan 2 angkatan. Nah, pengalaman tahun kemarin gimana tuh Her mengajar anak-anak di GCC? Wah, mengesankan ya. Ada yang paling susah mengenal bahasa Jerman atau ada yang paling mudah mengajar bahasa Jerman gitu? Itu udah pasti ada. Udah pasti ada. Apalagi kalau misalkan mereka belajar dalam kelompok ya, dalam kelas ya. Beda kalau kami mengajar di dalam satu orang privasi atau gitu, kelompok kecil ya. Tapi kalau misalkan gitu. banyak itu udah pasti. Itu macem-macem bentuknya macem-macem, sifatnya macem-macem, gayanya macem-macem. Dan memang di sana ya mungkin dibutuhkan memang jam terbang dan juga memang teknik sebenarnya di sana ya. Biasanya yang berkesan sih banyak sekali ya, terutama untuk saat ini tuh anak-anak terutama anak-anak yang muda ya sekarang ini kalau belajar tuh kritis banget. Apa aja ditanyakan yang mestinya belum dia mesti pelajari, kadang dia bilang kok seperti ini, saya pengen ini, kemarin saya baca ini. Wah, itu artinya emang mereka itu spirit belajarnya tinggi. Iya memang kalau dilihat memang anak-anak sekarang tuh kalau belum puas ya mereka terus nanya karena mereka bisa search sendiri-sendiri sepertinya. Betul. Jadi memang tapi memang kita tetap harus berpatokan kepada kurikulum ya, patokan ya. Jadi karena memang proses belajar bahasa Jerman itu sama seperti proses belajar bahasa lain. Ya, ada step-step yang harus mereka lewati dulu ya. Manakala dia tanyakan Z, ternyata dia belum belajar, belum sampai ke sana, itu akan mentah lagi jadinya ya. Jadi kita akan coba jelaskan, tapi memang dalam konteks ya tidak perlu mendalam, karena memang kita jelaskan memang itu semuanya butuh proses. Sebelum 2 itu harus 1 dulu. Betul. Gitu ya. Sebelum 2 1 dulu, sebelum 3 2 dulu. Seperti itulah memang ya. Tapi memang mereka semuanya kelihatan ya. Kalau saya kelihatan senang sekali kalau lihat anak-anak itu memang semangatnya tinggi gitu loh ya, tinggi. Tapi memang mereka harus sadari itu tadi, semuanya harus lewat proses, lewat step-stepnya, dan memang seperti itu belajar bahasa gitu. Karena memang dia nggak seperti belajar matematika atau mungkin yang banyak disibukkan dengan rumus ya gitu.
Kalau bahasa memang harus memang ada keterbiasaan gitu betul, kali ya Her. Betul. Tepat sekali. Jadi kalau kita belajar bahasa itu kan kita belajar bahasa itu jadi kita wir lernen sprechen ya, kita belajar buat ngomong kan. Artinya memang kita harus membiasakan diri untuk ngomong. Gitu kan. Nggak cuma datang ke kelas diem, ngeliatin, paham, udah gitu, nggak bisa. Jadi harus datang ke kelas, memang niat, memang kita mau belajar. Gak apa-apa salah gitu, yang penting kita berani ngomong salah. Gitu. Salah itu kan biasa dari awal. Kalau kita belajar itu memang, apalagi kita belajar bahasa, terus kalau bahasa Jerman itu kan memang menurut orang kadang ini bahasanya bahasa sulit ya kan, orang bilang kan gitu kan. Iya. Bahasa Jerman tuh bahasa sulit loh. Belum ada umlaut apa tuh. Iya. Nah itu yang kita, tapi itu sudah diperkenalkan dari awal. Itu sudah diperkenalkan dari awal. Kemudian dan itu memang gampang sih sebenarnya. Akan nanti berjalan seperti adanya nanti kan, nanti akan mengalir aja. Mengalir gitu ya. aja gitu ya. Walaupun memang dari awal kata orang bilang kan begini. Aller Anfang ist schwer. Apa tuh? Artinya itu ini orang Jerman yang ngomong ya, ya. Semua permulaan itu susah, gitu loh. Semua permulaan itu susah. Jadi memulai sesuatu itu mungkin susah. Memulainya itu yang susah. Kalau udah mulai terus udah kejebur, nah itu lancar. Itu yang gitu. Jadi tiba-tiba ada yang siswa yang bilang, kok tiba-tiba saya udah di A1 ya? Selesai ya? Tiba-tiba si A2 selesai ya? Kok bisa saya di B1 ya? Gitu loh. Jadi kan artinya memang mungkin pertama dia pikir karena memang masih baru, membiasakan diri itu penting. Iya. Ya, membiasakan diri itu penting. Kemudian setelah nanti dia terbiasa, akhirnya tiba-tiba ya mengalir mengalir aja udah. Tiba-tiba dia udah B1, B1, B2, tiba-tiba udah besok saya ke Jerman ya, kok cepet banget gitu ya. Itu gitu. Memang seperti itu sih belajar bahasa. Nah tadi mengenai B1, B2 itu, nah kalau tingkatan di level bahasa Jerman itu sama gak sih sama di tingkatannya bahasa Inggris? Jadi kayak ada level intermediate atau level expert kayak gitu, atau ada kayak nilai-nilai TOEFL yang 450 atau 550, tingkatannya itu seperti apa Her? Kalau dari dasar yang Her bilang harus 1 dulu atau 2 dulu. Betul. Gitu Her. Jadi kalau tingkatannya sendiri sebenarnya sudah standar ya, internasional udah standar tuh dia. Jadi ada level yang namanya A1. Jadi A11. Itu yang pertama sekali, A11. Kemudian lompat lagi ke A12. Kemudian lompat lagi A21. A22 terus sampai nanti B11, B12, C11, C1, kemudian C2 itu yang paling tinggi, dan itu memang standarnya udah internasional. Artinya memang kalau kita nggak bisa membandingkan dengan bahasa Inggris, tapi kalau kita mengatakan memang saya di levelnya sekarang B1. B1 yang saya belajar, yang saya dapatkan di sini, B1 yang saya dapatkan di sini di level B1 di sini itu sama dengan B1 yang ada di Jerman standarnya. Kalau misalkan kita ujian di Goethe itu standar ya, kita harus lulus ujian di Goethe Institute kan. B1 kita di sini di Indonesia itu levelnya sama dengan B1 di Jerman. Sama juga dengan B1 Jerman, di Prancis, di Itali, ya semua dia udah standarisasinya sama, udah sama semua. Jadi ya kita punya patokan di situ sebenarnya, apa yang kita pelajari di A1, apa A1 kita pelajarin apa, B1 apa, kemudian C1 apa, C2 apa, C2 apa gitu loh. Jadi itu levelannya. Kalau dari tingkatan kayak belajar bahasa Jerman yang ada namanya kayak modul-modul gitu Her, kayak mendengar atau menulis atau apalagi sih Her, itu ada level modul-modul gitu. Iya, betul. Jadi kita ambil contoh saja kalau kita mau ujian ya, kayak misalkan kita ujian A1 itu kita harus, artinya kita tidak bisa hanya lulus hanya satu kemampuan. Kita harus lulus semua kemampuan, itu yang jadi memang terujinya di situ. Ya, kita harus lulus misalkan A1 itu kita harus A1 levelnya itu ada membaca kan, kemudian ada juga mendengar. Kemudian juga ada
menulis ya, kemudian juga ada struktur WhatsApp itu biasa digabung dia ya, dia bisa dihitung menulisnya. Kemudian satu lagi berbicara itu udah satu level semua. Jadi kalau kita misalkan mungkin A1, A2, kemudian B1, B2 itu semua modulnya sama gitu ya. Tingkatan A1, A2 sama. Itu ada 5 modul itu berarti ya. Iya, betul. Ya, jadi intinya itu ya kalau misalkan kita ujian B1 nih ya, B1 ya. Nah, kita kan harus modul-modul itu ada gitu, kemampuan diuji semua. Jadi nggak mungkin kalau misalkan kita dapat B1 nih, B1 sudah dapat ya, B1 kan diuji semua tuh kemampuannya diuji semua. Nah kalau kita mau bisa dikatakan lulus B1, kita bisa lulus, misalkan kita lulusnya hanya membaca saja. Iya, cuma beberapa modul gitu ya. Tapi nanti kita harus ujian lagi. Ada ulang lagi, ada remedial lagi biar 5 modul itu lulus semua betul ya. Biar kemampuan itu semua, bukan modul, kemampuan. Ini semuanya terlewati semua gitu, tercukupi semua itu. Jadi kalau cuma misalkan 4 atau dari 5 kemampuan itu cuma 3 yang lulus, berarti belum dapat sertifikat level bahasa Jermannya gitu ya, kayak A1 atau A2 atau masih dapat. Masih dapat. Tapi dengan catatan satu kemampuan yang tidak lulus itu tidak nyatakan lulus, dia harus ulang lagi. Gitu loh. Jadi kalau misalkan kita mau B1, misalkan udah lulus B1 kita mau buat apply visa ya. Iya, buat apply visa. Ternyata ada satu yang belum lulus ya, harus ujian lagi. Nah, itu berarti jadi masuk ke catatan ke anak-anak juga ya, Her ya. Berarti memang nggak bisa cuma misalkan 4 kemampuan lulus, berarti memang harus lulus semua. Betul. Karena nanti pasti akan ditanya lagi gitu ya. Betul. Dan itu pun akan ada levelnya juga kan, ada nilai-nilai juga kan, ada nilai Eins, 1 atau sehr gut ya. Sehr gut itu levelnya 90 ke atas. Kemudian nilai good itu 80 ke atas. Ya, kemudian befriedigen, memuaskan itu 70 ke atas. 60 ke atas itu namanya Ausreichen. Kalau kita hitungan mungkin kita ya, kalau sehr gut itu A gitu. Jadi intinya kalau D itu lulus. Tapi 60 sampai 70 nilainya. Cukup gitu ya. Cukup gitu loh. Kemudian satu lagi di bawah 60 itu adalah ungenugen, nggak cukup, artinya dia tidak nicht bestehen, tidak lulus dia di situ. Gitu. Itu berarti di E gitu ya. Iya, kalau kita bilang di E ya, itu nilai di E sudah. Nah, kalau dari Heri Irawan, kalau buat tips buat anak-anak yang baru mengenal bahasa Jerman, itu mereka tuh harus ngapain dulu? Misalkan harus nonton TV bahasa Jerman atau nonton YouTube dulu, atau memang nanti aja. Biasanya kan anak-anak tanya nih, Her, kapan mau mulai kelas? Tapi kan kita lagi masa begini gitu kan, kelas kita tunda dulu. Biasanya saya harus ngapain nih? Haruskah nonton YouTube dulu, ataukah cari kamus dulu, baca koran, atau kayak gimana sih Her tipsnya untuk yang baru mengenal bahasa Jerman gitu? Tipsnya ya. Tips pengen belajar bahasa Jerman tapi belum ada waktunya gitu kan, karena kan lagi masa PSBB gini nih, belum kelas running, belum begitu banyak. Sebenarnya kalau misalkan mau belajar ya, nggak mesti menunggu kelas mulai ya. Nah, itu ya kan. Mereka bisa curi start lah ya. Ya, dan itu kemungkinannya banyak gitu ya, mau apa dia mau paling enggak dia mau tahu tentang Jerman, bahasa Jerman seperti apa sih, ya kan, bagaimana pengucapannya, ya kan, bagaimana gramatiknya, bagaimana ya pokoknya kita intinya hanya cukup mengenal saja dulu kan, karena pada saat nanti kelas dimulai, pada saat semula kita akan startnya sama tuh. Ya, tapi kalau kita sudah tahu sebelumnya, kita kan sudah familiar dengan itu, ya kan. Kadang kan ala bisa karena biasa kan, kita coba-coba dikit, oh ternyata ada umlautnya, oh ternyata ada SC-nya, oh ada ternyata begini pengucapannya. Itu kan di awal diajarkan, tapi kan kalau kita udah curi start dari awal, kita udah tahu nih, mungkin kita percepatan mungkin lebih
lebih cepat ya, lebih nah, bagus. Umlaut itu apa, SZ itu apa, Her? Biar sekalian saya belajar di sini, Her. Ya, Umlaut itu apa, SZ itu apa gitu ya, biar kalian belajar gitu ya. Keistimewaan bahasa Jerman kan memang itu ada A namanya A umlaut. A umlaut tuh A yang ada titiknya tuh. A yang titik 2 di atas gitu ya. Kalau kata bahasa Arab kayak ba titik 2 gitu ya. Jadi memang ini membedakan antara A biasa sama A umlaut. Itu beda ya. Jadi ada A kemudian E. Itu kan lain. A dan gitu. Benar gak Her pengucapan iya, betul, gitu. Betul. Oh jadi kayak sedikit ada E sama U-nya gitu ya? Iya betul. Dia penulisan tuh dia A sama E. Kalau penulisan kalau misalnya kita di laptop kita nggak punya tuh titiknya umlautnya atau susah males nyarinya, tinggal tambah aja A ditambah E jadinya E. Ya gitu ya. Iya kan ketikan kita bukan ketikan papan Jerman nih Her. Ketikan internasional, ketikan Inggris berarti A sama E itu udah A umlaut gitu ya. Iya betul. U sama E U umlaut. Ya, kemudian O sama E itu O umlaut. Jadi ada O sama E. U sama U. Itu lain. Kemudian S SZ namanya. SZ itu double S, 2 kali S dia, ya. Jadi, kayak di bahasa Inggris banyak gitu atau bukan, Her? Enggak, beda jadi, pengertiannya beda. Bentuknya tuh seperti beta tapi agak pendek dikit tuh itunya. Buntutnya tuh pendek. Nah, itu SZ namanya. Itu. Nah, itu diartiinnya apa tuh, Her? Nggak ada, itu hanya tulisan aja gitu. Alfabetnya seperti itu, penulisan seperti itu. Oh, alfabet Jerman gitu ya. Memang alfabet Jerman khasnya di situ. Memang nggak ada di bahasa lain mungkin nggak, di bahasa Inggris nggak ada, di bahasa Indonesia nggak ada. Tapi gampang sekali belajarnya, gampang sekali. Lama kita terbiasa sendiri. Oh, A umlaut gitu kan udah baca A B. Gampang bagi Her gitu kan yang belum mengenal bahasa Jerman kan. Nggak banget, gampang kok ya. Ya tadi apalagi kalau sudah pernah Curstad kan dari awal belum, apalagi udah pernah nonton udah ketahuan. Apalagi kan sekarang udah banyak tuh fasilitas yang bisa kita gunakan ya. Iya di smartphone itu biasanya udah banyak kayak kamus-kamus gitu ya, Her, udah banyak ya. Betul. Kalau tiba-tiba atau misalkan mau belajar duluan kan, kita mau belajar bahasa Jerman ya, tiba-tiba kita coba deh sekali-sekali HP kita kan pakai terus-terusan ya. Ya. Tinggal setting aja pindahin bahasa Jerman. Oh iya, belajar kita pengaturan bahasanya bahasa Jerman. Betul, gitu kan ya. Dikit-dikit sebenarnya, nanti lama terbiasa sebenarnya. Setting laptop bahasa Jerman gitu ya. Iya, kemudian mungkin dengar lagu-lagu Jerman juga kan. Iya, bisa jadi. Nah, biasanya suka cepet tuh, Her, kayak misalkan belajar itu dari belajar lagu atau apa gitu. Biasanya kalau dari pengalaman saya kan dulu SMP SD kalau ngapalin lagu bahasa Inggris tuh cepet gitu artinya. Oh, kalau di bahasa Jerman juga gitu sama berarti ya di bahasa. Sama. Kadang walaupun kita gini, kita belajar kan misalkan ada kita belajar grammatik, misalkan was kan ich Ihnen helfen. Ya. Apa kan? tuh, Her? Ya. artinya gitu ya. Apa yang saya bisa bantu? Ya, apa yang bisa saya bantu buat Anda? Itu kan. Nah, itu kalau kita tiba-tiba dengar itu di lagu ataupun dengar itu di film, itu akan tahu, oh iya ini yang kemarin kita pelajari nih, yang ini nih. Kita nggak akan bahas nih. Dan kalau mereka yang ngomong, kita tahu nih, oh pasti ini gramatiknya udah betul nih. Kalau was kan ich, was kan ich, kan dalam bahasa Jerman ada namanya itu konjugasi yang kalau subjek saya berubah, kamu berubah, kemudian dia berubah, kamu berubah. Ya tapi kalau kita udah terbiasa mengatakan was kan ich atau was kan ich, itu udah pasti kan ich. Kalau saya katakan was können ich pasti salah gitu loh. Itu sebenarnya itu bisa. Iya, kata-kata kayak gitu kan ada banyak kayak semacam kita harus ngapalin gitu. Betul. Ada semacam kayak rumusnya, misalkan pokoknya ini harus begini gitu kayak gitu ya. Betul. Mungkin kalau ada gak yang saya pernah tahu kayak misalkan ada kata benda buat cowok kayak gitu ya. Ada kata benda buat cewek gitu. Itu maksudnya gimana ya? Memang harus kita apalin atau gimana sih? Iya. Jadi inilah khasnya bahasa Jerman ya. Ya, dan nggak ada dalam bahasa Indonesia. Ya, bahasa Inggris juga nggak ada. Jadi dia ada yang namanya gender. Ya, ada maskulin, ada neutral, ada feminim, maskulin laki-laki, kemudian feminim perempuan, neutral itu percampuran sama gitu. Tengah-tengah antara gitu. maskulin dan feminin. Dan itu memang menempel di setiap kata benda. Ya. Nah, kadang
buat kita yang belum pernah belajar, yang awam gitu awam gitu kan mungkin apaan sih ini udah ngapalin ini ya susah kok ini juga misalkan ini harus rumus diapalinnya gitu. Iya, kadang orang kan pengennya pakai cara pintas kan, dia bilang oh gini kalau dia misalkan begini, kalau misalkan dia itu suka dipakai oleh barang suka dipakai oleh perempuan dia feminim. Kemudian atau ini hal yang bisa dimainin yang suka disukai sama laki-laki itu dia maskulin. Nggak bisa seperti itu. Ya, yang mungkin bisa dibedakan memang ada aturannya. Contohnya begini, kalau jenis kelamin ya, jenis kelamin contohnya laki-laki dia derman. Nah, derman di sini dia maskulin. Ya, kalau derman dia maskulin. Kemudian kalau die Frau atau perempuan itu ya udah feminim. Nah, kalau netralnya yang mana? Contohnya ada daskin itu anak. Ya, daskin itu anak. Itu dia neutral. Ya, walaupun dalam bahasa Jerman kan udah ketahuan kan. Ada nanti kalau anak laki-laki dia der Junge. Ya, ada lagi. Gitu. Kalau di Tochter, ya di Tochter dia perempuan. Ya udah, tapi jangan kecil itu jangan dijadiin masalah ya. Kalau buat yang awam itu kayaknya kengerian gitu. Tipsnya paling gampang sebenarnya. Kita patokannya gini, bahasa Jerman itu ada kata benda itu ada artikelnya, ada der, ada das, ada die. Nah, pada saat kita belajar tipsnya itu adalah pada saat kita dapat kata baru, kata benda, contohnya kita belajar buh, artinya apa kira-kira? Buku. Wah, kan ngerti kan? Buh itu buku. Kita ada bahasa Inggris ada buku. Ada bahasa Indonesia buku. Kemudian bahasa Jerman das buh. Nah, itu udah cukup kan sebenarnya kita udah tahu oh buh gitu kan. Tapi plus ditambah lagi pada saat kita dapat kata buh, sekalian belajar kata artikelnya. Artikelnya apa das. Jadi kita belajarnya jangan buh saja tapi belajarnya das buh gitu loh. Jadi ada artikel das. Iya, ada das gitu. Buhnya itu kita dapat juga. Kenapa kita belajar sekali ini? Karena tadi saya bilang ala bisa karena biasa. Tiba-tiba nanti ada teman yang bilang der buh. Enggak. Feeling saya enggak gitu. Bukan der tapi das gitu. Betul. Jadi waktu kami masih kuliah ya udah zaman lama ya. Itu kita dari awal dikasih tahu nih. Nih ada 3 karton kecil-kecil. Tulis kalau bisa kita dapat kata tish, meja. Kita nggak tahu tish itu laki-laki perempuan, tapi tish itu ditulis di sana di atas karton yang warna merah. Nah, kemudian buat nandain dia itu. Betul. Kemudian lagi buh. Itu ditulisnya di karton warna biru. Gitu kan. Kemudian di lampe ditulisnya di warna hijau. Saking memang berusahanya usaha pengajar untuk memperkenalkan begini loh bahasa Jerman itu loh gitu loh. Itu jadi bisa masuk trik juga tuh Her. Iya, betul. Jadi buat ke anak-anak nanti yang mau belajar bahasa Jerman jadi memang harus siapin kayak kertas warna-warni gitu ya Her buat nempelin di satu-satu benda gitu. Betul sekali. Jadi memang sebenarnya jalan sih pasti ada saja. Mana enaknya seperti apa? Contohnya seperti itu bisa seperti itu. Atau bisa juga kalau misalkan ini dulu bisa juga yang belajar misalnya begini dia ambil 3 buku kecil ya, kelompok 3 buku kecil. Nah, ini buku kecil yang ini dia tulis der semua, tuh yang der semua, ini das semua, ini di semua gitu. Jadi ya memang prosesnya harus pelan-pelan gitu loh. Nanti tiba-tiba jangan sampai nanti kita udah levelnya level apa tiba-tiba bilang kok ini der sih, aduh saya kan udah terima aja lah seperti itu. Orang Jerman pun sama, dia nerima juga. Dia bilang kenapa tish ini maskulin ya, kenapa dia laki-laki, nggak ada tanda laki-laki kan. Kemudian kenapa dia Stuhl kursi ini kenapa dia laki-laki, dia nggak tahu. Kenapa tafel itu papan tulis dia feminim, dari mana ceritanya, udah terima aja gitu loh. Tapi nanti tiba-tiba pada saat nanti kita belajar kan tahu prosesnya tuh tiba-tiba oh iya nanti kita akan tahu. Jadi ketahuan tuh kenapa disebut gitu. Kenapa papan tulis disebutnya feminim kayak gitu. Itu otomatis kita
kita sebenarnya proses mendapatkan feeling. Feeling kita dapat nih. Oh, di lo ini. Oh, nanti lama-lama kita tahu ada kata baru. Oh, kayaknya der nih. Kalau das kayaknya nggak pas gitu loh. Jadi nggak masuk kita ngomong juga gitu ya. Kalau kita pakai der, oh ternyata bukan ini gitu. Ternyata das gitu. Nanti kebiasaan lah, terbiasa artinya kita bisa gitu kan. Itu penting kalau bahasa Jerman. Tapi jangan dibahas kenapa der, kenapa di, kenapa das. Jangan, terima aja. Ya kan? Banyak itu. Nanti udah kalau terbiasa, nanti memang itu pengaruhnya akan besar sekali nanti untuk gramatika. Nanti ternyata kalau der berubahnya ke sini, ada kasus nominatif, kasus akusatif. Oh, itu nyambung lagi. Nyambung ke sananya, nyambung panjang lagi betul, gitu ya. Kalau dari awal udah mikir der das di nggak nyampe ke sananya. Iya kan saya bilang tadi misalkan kok tiba-tiba saya udah levelnya udah A2 ya, A2 ya tiba-tiba ya. Kok bisa kelewat ya? Ya kan? Gak mesti proses dari awal kenapa der dastinya, sudah ikutin aja, kurikulum sudah ada, ikuti saja, kemudian jalani saja, tiba-tiba bisa, gitu loh. Ya, kalau dulu ada contoh ada menurut saya bilang gini, dia bilang gini, dulu itu saya pikir bahasa Jerman itu gampang. Saya belajar kok susah ya, tapi lama-lama kok saya bisa ya, dan tapi setelah bisa tanggung, sudah kepala kecebur. Sekarang dia udah di Jerman loh. Iya kan, dia sekarang udah di Jerman. Dulu dia awalnya bilang gitu. Saya bilang, kenapa kamu belajar bahasa Jerman? Ya dulu sih cuma pengen tahu aja, pengen tahu. Lama-lama tiba-tiba kok bisa. Kemudian kok susah. Tapi mau mundur ngapain juga? Ya udah sekalian aja. Sekarang udah di Jerman dia kan, udah kuliah. Wah, ya banyak lah ini memang gitu proses bahasa Jerman. Gitu ya. Jadi tipsnya memang ya kalau ditanya tips sih memang bahasa Jerman itu bukan bahasa susah. Ya. Tapi caranya adalah jangan dibuat susah gitu. Jangan dibuat. Iya, jangan dari diri sendiri ya, enggak usah dibikin sulit gitu. Iya, jangan usah bikin sulit. Banyak anak-anak gitu ya kalau saya presentasi di kelas gitu ya untuk memperkenalkan bahasa Jerman kan. Susah gak sih Pak bahasa Jerman tuh katanya. Kayaknya susah banget deh gitu. Itu berarti yang bikin susah ya diri sendiri gitu ya. Betul. Jadi memang jangan dari awal jangan dikonsep bahasa Jerman itu bahasa susah gitu loh. Kalau bahasanya susah, saya yakin nggak banyak siswa yang sekarang ada di Jerman dong. Iya kan? Itu logikanya kan gitu. Nggak banyak siswa yang sekarang lulusan Jerman dong. Iya kan? Itu ya. Intinya dia dibuat saja, dijalani saja, belajar seperti biasa. Nanti lama-lama juga tiba-tiba. Kalau bilang tiba-tiba, kok saya sudah B1 ya, tiba-tiba B1, tiba-tiba bisa ya. Gitu, tiba-tiba di Jerman, tiba-tiba kuliah. Tiba-tiba kuliah gitu ya, tiba-tiba udah masuk universitas gitu. Tiba-tiba nanti udah lulus bachelor gitu ya. Betul, itu dia. Tiba-tiba, coba tanya aja sama yang sudah pulang juga sama. Ya kan, dulu mungkin dia yakin. Saya dulu yakin saya bisa loh, tapi ternyata bisa. Ya udah jalanin aja, kan butuh proses ya. Tadi saya bilang tadi saya 3 sebenarnya mungkin ada ini prosesnya itu ya, tipsnya itu ya. Yang pertama tadi saya bilang apa tadi? Aller Anfang ist schwer. Ya, semua permulaan itu susah. Mulainya susah. Mulainya itu susah gitu. Tapi ya itu, begitu kita punya keinginan untuk belajar bahasa Jerman. Mau ngapain sih bahasa Jerman? Oh, saya mau kuliah. Ya udah. Jalan gitu. Aja udah. Gitu kan. Semua mulainya susah, tapi yang mulainya ikut aja, duduk di kelas yang baik, perhatikan, sudah bisa selesai. Ya. Kemudian satu lagi. Mungkin dia bilang kalau nyaman dia bilang ein Wille, ein Weg. Apa tuh ya? Di mana ada keinginan, di situ ada jalan. Kita udah tahu kan. Pokoknya kalau keinginan saya pengen bisa bahasa Jerman, ya pasti ada jalannya. Pasti ketemu jalannya gitu loh. Walaupun sedikit belok dikit, nanti kan ketemu jalannya lurus lagi gitu ya. Iya, gitu kan. Itu pasti ketemu ya. Dan memang semuanya butuh proses ya, nggak bisa simsalabim tiba-tiba saya bisa, nggak bisa, ada proses-prosesnya. Nah di situ ada tips ketiga, mungkin tips ketiganya itu apa ya? Tips ketiganya itu adalah wir können außer Hoffnung verlieren. Apa tuh lagi? Apalagi tuh Her? Panjang bener bahasa Jermannya. Ini semuanya orang Jerman yang ngasih tahu kan ya. Jadi memang sudah dikasih tahu mereka. Jadi
kita tidak boleh kehilangan, ya, terutama kehilangan harapan, ya kan? Kita boleh kehilangan. Gak boleh putus asa gitu ya kalau dirangkum ya. gitu ya. Kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh kehilangan harapan. Artinya kalau misalnya kita punya harapan kita nanti kita akan bisa kuliah di Jerman, akan bisa bekerja di Jerman, akan tinggal di Jerman, ya. Itu kita harus kita harus sabar. Ya kan prosesnya pasti ada gitu loh. Panjang gitu proses pasti panjang. Ya jalanin aja. Ya kan kita udah dibuat programnya. Kalau di GCC kan dibuat programnya sudah seperti ini. Pokoknya di level ini mereka harus A1, di level ini di bulan ini mereka harus A2. Bulan ini harus B1, kemudian harus B2. Ya kan udah ikutin saja ada prosesnya semua, tiba-tiba nanti udah ke Jerman aja udah selesai dah. Ya kan itu proses belajar bahasa kok. Dan satu lagi ya memang ala bisa karena biasa. Ya kan, karena biasa, dan metode gimana cara kita belajar yang nyaman itu ya mungkin harus dicari sendiri. Balik gitu lagi kan. ke diri sendiri, betul sendiri. Ya. Metode cara nyamannya gimana? Apakah tadi tempel kertas Betul. warna-warni atau ada stabilo yang warna-warni gitu. Dan itu harus dicari kenyamanan sendiri-sendiri. Atau bisa jadi nanti cari teman yang memang bisa membantu. Iya kan? Di kelas ada 7 orang, ya kan? Contohnya. Tapi memang ada teman yang memang kalau belajar sama dia tuh enak loh. Gitu loh, dia mau ngajarin, dia ngejelasinnya gampang gitu kan. Mungkin soal sama guru mungkin agak susah saya nanyanya, tapi mungkin tiba-tiba kalau sama dia nih enak nanyanya nih. Enggak apa-apa, nanya aja gitu kan. Pokoknya cari aja cara yang paling tepat, paling nyaman untuk belajar bahasa Jerman. Atau mungkin waktunya yang diatur. Misalkan dia mau belajar apa nih kan, kalau belajar bahasa itu yang paling harus dikuasai itu adalah wordsatz itu adalah kosakata. Nah kosakata aja dibanyak-banyakin gitu, kosakata dipelajari dulu, kemudian banyak-banyakin, dan belajarnya kapan itu tentukan. Misalkan kita nggak bisa belajar kalau misalkan situasinya berisik ya. Kalau di GCC itu ada programnya Her. Kalau di hafalan kosakata itu katanya kalau kata Her Javan itu ada di pagi-pagi. Pada waktu setelah sholat subuh itu ditanya tuh hafalan kosakatanya sama Her Javan gitu loh Her. Di jam 6 pagi gitu ya, sebelum mereka beres-beres masuk kelas nanti jam 8. Itu programnya German Camp Center di situ tuh. Ada hafalan kosakata dalam bahasa Jerman. Itu betul banget itu. Kenapa? Kita ambil contoh kalau orang belajar hafalan setoran kalau ngaji ya. Ya kan paling gampang itu belajarnya ya pada saat pagi-pagi. Setelah subuh kita belajar dikit-dikit. Kemudian setorannya juga pas enak di situ gitu loh. Gitu kan. Kalau mau diulang lagi ya silahkan nanti pada saat sebelum tidur atau apa ya. Ya. Macam-macam lah itu. Macam-macam lah. Pokoknya saya yakin kalau belajar bahasa Jerman tuh jangan yang gampang lah. Jangan dibuat susah gitu. Saya sekali lagi kalau misalkan dibilang susah ya nggak bakalan banyak orang Indonesia yang saat ini di Jerman itu aja kan. Ini saya tekenin lagi buat sobat-sobat GCC nih Her. Jadi buat anak-anak yang punya mimpi atau harapan untuk berkuliah di Jerman atau kerja di Jerman, untuk hidup di Jerman dan lain sebagainya. Mungkin pegangan anak-anak Indonesia kan profesor kita nih Her almarhum gitu Pak Profesor B.J. Habibie gitu kan. Image-nya beliau kan salah satu lulusan Jerman yang sukses gitu kan Her. Jadi kalau punya mimpi ya nggak usah dibikin sulit gitu ya Her. Kalau saya rangkum tadi ada tiga pesan dari Heri Rawan tuh Her tadi yang saya rangkum sih bisa karena terbiasa. Terus yang tadi nggak usah dibikin sulit gitu ya Her. Pasti ketemu itu jalannya gitu ya Her. Terus jangan sampai kehilangan harapan gitu ya. Jangan sampai berasa, lika-likunya itu pasti banyak banget. Belum dari sisi bahasa, dari kehidupan nanti dia live-nya di Jerman gitu ya. Semuanya itu pasti ada jalan gitu. Nah, itu sih yang saya tangkap seperti itu.
Oke, itu tadi obrolan kita tentang bahasa Jerman yang sangat dalam sekali ya dengan Heri Irawan. Mungkin kalau kalian mau ketemu sama Heri Irawan, silakan gabung di Jerman Camp Center. Nanti akan ketemu setiap hari dengan Heri Irawan, bagaimana proses belajar dan sebagainya. Terima kasih Heri Irawan sudah mampir mau di podcastnya Jerman Camp Center ini, di GCC Talk ini, dan ke Shun ya Her. Bitte schön. Dan ke Sunher, Guten Tag. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.